Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman serta siswa-siswi kelas 3 di channel YouTube Rifan Fadrin Belajar dan Berbagi Bersama. Kali ini kita akan bahas soal evaluasi 1 atau soal evaluasi subtema 1 tentang cuaca ya, tema 5 subtema 1 keadaan cuaca untuk siswa-siswi kelas 3 halaman 39. Jangan lupa berdoa sebelum mulai belajar. Oke teman-teman, setelah berdoa, mari kita buka halaman 39. Saya harapkan kalian sudah mengerjakannya, dan apabila sudah, mari kita bahas bersama-sama. Saya sudah mengerjakannya ya. Kalian di rumah tinggal buka buku kalian dan kita bahas bersama-sama di video ini. Soal evaluasi 1 tentang keadaan cuaca. Selesaikan soal-soal di bawah ini dengan benar. Kita kerjakan dari soal PKN terlebih dahulu. Keberagaman suku bangsa di Indonesia merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar ya, bukan bangsa yang gemar bermusuhan, apalagi bangsa yang saling menghina di antara sesamanya. Oke, yang nomor 2, setiap suku bangsa di Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Suku bangsa Indonesia ini memiliki bangsa dan negara yang sama, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Namun kebudayaannya berbeda-beda. Misalnya adalah adat istiadat yang berbeda, pakaian adat yang berbeda, bahasa yang berbeda, makanan tradisional yang berbeda, kemudian bentuk rumah yang berbeda-beda, dan lain-lain ya. Termasuk berbeda dalam hal tari-tarian daerah, lagu daerah, dan lain-lain ya. Namun tetap setiap suku bangsa Indonesia merupakan bangsa dan negara yang sama, yaitu bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian untuk yang nomor 3, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan titik-titik Indonesia, semboyan persatuan Indonesia ya. Kalau lambang negara jelas adalah Garuda ya, burung Garuda Pancasila. Oke. Yang nomor 4, keberagaman suku bangsa tidak boleh titik-titik bangsa Indonesia ya, tidak boleh memecah belah. Jawabannya yang A ya. Saya kira cukup jelas untuk yang nomor 4. Kemudian untuk yang nomor 5, kita hendaknya titik-titik kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hidup di tengah keberagaman suku bangsa. Ya, hendaknya kita bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hidup di tengah keberagaman suku bangsa. Sekali lagi kita jelaskan bahwa keberagaman suku bangsa jangan sampai memecah belah persatuan kita. Justru kita harus merasa bangga dengan keberagaman tersebut karena keberagaman merupakan kekayaan yang dimiliki oleh negara kita Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Untuk yang nomor 6, sebutkan contoh sikap mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, banyak sekali ya sikap-sikap yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Antara lain adalah kita saling menghormati adat istiadat setiap suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita boleh bangga terhadap suku bangsa kita, tetapi tidak boleh kebanggaan tersebut menyebabkan kita memandang rendah kepada suku bangsa Indonesia yang lainnya. Ya, kita boleh bangga tapi tidak boleh memandang rendah ya. Kita boleh membanggakan tetapi tidak boleh merasa bahwa suku bangsa kita ini yang paling hebat di antara suku bangsa yang lainnya. Kemudian sikap-sikap lain yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan adalah bergaul dengan siapa saja, teman kita di sekolah, teman kita di rumah, tetangga kita, tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, agama mereka ya. Oke, itu untuk soal PPKN. Kita lanjutkan ke soal bahasa Indonesia. Simbol pada gambar di samping merupakan simbol cuaca. Ini ada matahari dan ada awan.
Matahari adalah simbol cuaca cerah dan awan ini berawan. Jadi simbol nomor 7 ini adalah cerah berawan. Kemudian nomor 8, ciri-ciri cuaca cerah adalah C ya, yang langit biru. Langit tampak kelabu, ini adalah cuaca mendung ya. Matahari tertutup awan, ini juga merupakan ciri-ciri cuaca berawan ya. Nomor 9, hujan gerimis dapat ditandai dengan munculnya awan stratus ya, yang B, yang lapisan ya, stratus. Kalau awan sirus atau awan serat ya, ini tidak menyebabkan hujan. Sedangkan cumulus ini bisa menyebabkan hujan ya, awan yang berbentuk gumpalan-gumpalan. Nah, awan cumulus ini apabila gumpalan awan ini sudah berwarna hitam, ini tandanya akan terjadi hujan dan namanya adalah awan cumulonimbus ya. Lanjut ke nomor 10. Pakaian yang nyaman dipakai saat cuaca panas adalah yang A, kaos ya. Karena pakaian berbahan kaos ini menyerap keringat ya, bisa menyerap keringat sehingga akan sangat nyaman apabila dipakai pada saat cuaca panas. Jaket dan mantel ini kurang nyaman atau kurang tepat dipakai pada saat cuaca panas. Jaket dan mantel ini lebih tepat dipakai ketika cuaca hujan atau cuaca dingin ya. Lanjut ke nomor 11, petir adalah kejutan listrik ya. Petir adalah kejutan listrik yang terjadi dalam sebuah badai petir berupa kilatan cahaya disertai suara yang menggelegar. Nah, suara yang menggelegar inilah yang disebut dengan guntur ya. Kemudian nomor 12, kegiatan apa saja yang tidak dapat kamu lakukan ketika hujan turun. Nah, ketika hujan turun kita tidak bisa melakukan berbagai aktivitas. Misalnya adalah olahraga di luar rumah ya, kita tidak bisa jogging ya, tidak bisa jalan-jalan ke taman, melukis di taman, atau tidak bisa berenang di tempat terbuka atau di kolam renang yang terbuka. Itu yang tidak bisa kita lakukan ketika hujan turun ya, ketika turun hujan. Berenang ketika hujan ini tentu saja akan sangat berbahaya ya, apalagi ketika kita berenang di kolam renang yang terbuka. Bukan karena masalah hawa yang dingin, tetapi yang kita khawatirkan lebih kepada apabila ada petir ya, petir yang menyambar, kita bisa terkena sengatan listrik petir ya, apabila kita memaksakan diri untuk berenang ketika turun hujan ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal matematika nomor 13. Bilangan pecahan terdiri dari pembilang dan bilangan penyebut. Yang A ya, pembilang itu yang atas, penyebut itu adalah yang berada di bawahnya ya. Selanjutnya untuk yang nomor 14, lambang bilangan seper-7 ya, tentu saja adalah yang C ya, pembilangnya 1, penyebutnya 7. Untuk yang A ini sepertiga, yang B ini 7/1. Kemudian untuk yang nomor 15, kue dipotong menjadi 4 bagian. Setiap kue menunjukkan lambang bilangan. Nah, ini dipotong menjadi 4 bagian, berarti pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 4 ya. Bilangan pembaginya adalah 4, jadi jawabannya adalah yang B, 1/4. Untuk yang nomor 16, lambang bilangan pembilangnya 1, penyebutnya 9, ini maka dibaca 1/9 yang B ya, atau 1/9. Untuk yang nomor 17, 1/13 dilambangkan dengan bilangan pembilangnya 1, penyebutnya 13, 1/13 atau 1/13. Untuk yang nomor 18, ibu membelikan pizza untuk Roni. Pizza itu dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Nyatakan setiap potong ya, setiap potong ini berarti 1 potong pizza dalam pecahan. Karena dibagi menjadi 8 bagian sama besar, maka nilai pembaginya adalah 8 ya, penyebutnya 8. Setiap potong berarti 1 ya, berarti 1/8. Pembilangnya 1, penyebutnya 8, 1/8 atau 1/8. Untuk PJOK kita tidak kerjakan ya, ini
agar biar dibahas oleh guru PJOK, guru mapel PJOK. Kita lanjut ke soal SPDP. Nomor 25, lagu Awan Putih memiliki tempo lagu yang sedang ya, tidak cepat juga tidak lambat. Kemudian nomor 26, pencipta lagu Di Timur Matahari adalah W.R. Supratman ya, Wage Rudolf Supratman. Beliau ini juga yang menciptakan lagu Indonesia Raya yang menjadi lagu nasional ya, lagu kebangsaan Republik Indonesia. Nomor 27, lagu Awan Putih menggambarkan tentang keindahan alam yang A. Kemudian nomor 28, lagu berikut yang bertema tentang cuaca adalah yang C. Tik 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 bunyi hujan ya, tentu saja tentang cuaca hujan. Kemudian pencipta lagu Awan Putih adalah A.T. Mahmud. Untuk yang nomor 30, jelaskan makna lagu Di Timur Matahari. Nah, makna lagu Di Timur Matahari terdapat di buku kalian pada halaman 20. Di Timur Matahari diciptakan oleh W.R. Supratman. Maknanya adalah sebagai berikut ya, yang kita buka pada halaman 20 ya. Makna lagu Di Timur Matahari adalah matahari sebagai sumber cahaya bagi kehidupan di bumi. Nah, kehadiran matahari ini sering dimamakan sebagai pertanda datangnya suatu harapan. Nah, terbitnya matahari di timur membangkitkan semangat siapa saja untuk beraktivitas. Nah, ini ya, tema itulah yang mendasari lirik lagu Di Timur Matahari ciptaan W.R. Supratman. Jadi demikian teman-teman serta siswa-siswi kelas 3, kita sudah selesai mengerjakan soal latihan evaluasi 1 atau soal evaluasi subtema 1 keadaan cuaca, tema 5 tema tentang cuaca bagi siswa-siswi kelas 3. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Kita jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Semoga tetap sehat dan tetap semangat membantu pekerjaan orang tua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.